Di video kali ini saya akan bahas lebih teknikal teman-teman tentang reversal and continuation pattern dari sebuah pola candlestick. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di YouTube kita bersama ya, NFC Forex TV ya. Subscribe kalau belum. Tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, beberapa hari yang lalu teman-teman, tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2021, saya sempat bikin satu story di Instagram saya. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya yang @mind.fadli, mind.fadli ya. Yang Mind Fadli itu cuma satu Instagram saya ya, teman ya. @mind.fadli. Nah, di Instagram itu kemarin saya bikin story dan pertanyaan yang masuk cukup banyak. Nah, di situ saya nanya mau bahas apa minggu ini gitu ya. Nah, ada banyak pertanyaan yang masuk teman-teman di Instagram saya dan akhirnya saya pilih beberapa pertanyaan yang menarik. Saya udah tandain akan saya bikin jadi satu video yang menarik. Setiap satu pertanyaan satu video karena pembahasannya cukup dalam ya. Udah lama saya nggak dengar pertanyaan ini mungkin ya. Jadi pertanyaannya untuk video kali ini adalah yang akan dijawab dari @dimasdeni01. Nah, dia bilang gini, reversal dan continuation mas. Nah, ini menarik banget teman-teman. Kenapa? Karena jarang banget NFC gitu ya membahas tentang candlestick pattern. Which is ini adalah ilmu yang dulu pertama kali saya pelajari sebelum ada NFC bahkan. Sebelum saya menggunakan teknik yang selama ini saya pakai di trading room saya, di akun forex saya, teman-teman, saya menggunakan candlestick pattern, teman-teman. Jadi pola-pola penerusan dan pola-pola reversal atau pembalikan arah. Kurang lebih seperti itu Mas Dimas tadi nanya ya. Jadi ada pola yang spesifik sebenarnya teman-teman tentang bagaimana sebuah harga itu mungkin akan balik, mantul, dia naik terus turun atau turun terus naik. Atau udah naik misalnya break dikit terus malah breakout naik lagi ke atas. Atau udah drop terus turun lagi dan break lagi ke bawah dan seterusnya. Seperti itu. Itu continuation pattern atau reversal pattern. Gitu ya. Nah, di dalam forex trading, teman-teman, ada banyak banget candlestick pattern. Mungkin banyak, teman-teman. Ada banyak. Mungkin beberapa yang sering dikenal, misalnya, ke teman-teman ngerti tentang bullish atau bearish engulfing, misalnya. Morning star, evening star, misalnya. Doji, misalnya. Atau Marubozu, misalnya. Dan banyak banget yang lain, gitu ya. Teman-teman sering banget dengar juga tentang support and resistance, misalnya. Seperti itu. Nah, pola-pola candle itu, teman-teman, itu memunculkan reaksi pembalikan atau penerusan harga. Nah, kaitannya apa nih dengan NFC? Apakah NFC balik ke ilmunya zaman dulu? Enggak, teman-teman. Tapi ilmu ini, pengetahuan ini bisa dipakai untuk mendukung teman-teman mengambil keputusan ketika teman-teman sedang mempraktekkan ilmu unfilled order dari NFC, supply and demand dari Nusantara Efek Community, gitu ya. Oke, sekarang kita coba bahas lebih detail lagi ke dalam chart yang sedang bergerak secara live. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita buka tradingview.com. Di sini, oh ini ya teman-teman, ini Ethereum kemarin saya sempat analisa, terus sekarang harganya mantul ya, lagi floating profit. Kita fokus ke forex dulu teman-teman. Masuk ke H1 aja dulu, terus kita ke currency pair Euro USD deh. Nah, oke. Nah, ini garis orange di atas ini kemarin saya sempat nge-sell di sana, teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pola-polanya. Oke? Jadi, teman-teman, ketika kita sedang trading, teman-teman, ada pola-pola penerusan dan pembalikan. Untuk candle Marubozu atau Doji itu seringkali meneruskan harga. Nah, tapi dia membentuk base area kalau di dalam unfilled order. Jadi, contohnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ini, teman-teman ya. Ini adalah, saya bisa bilang, sell area. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, candle yang warna merah yang keluar dari sini, ini adalah area yang cukup oke. Makanya ketika harga balik, saya pasang sell limit, dia kena sell-nya, sekarang taking profit. Tapi tidak sesederhana itu, teman-teman. Kalau saya zoom in, nah teman-teman perhatiin, teman-teman ya. Di sini, teman-teman, ada candle kecil ini yang disebut sebagai continuation yang mungkin nahan harga. Nah, teman-teman perhatikan, saya akan kasih garisnya di sini ya. Nih,
candle berwarna merah tipis kecil ini, ya, saya kasih ekor atasnya sama ekor bawahnya ini garis. Nah, teman-teman lihat, harga kembali ke area itu dan sempat mantul 1:1 minimal. Taking profit, buy. Padahal kita sedang ride the profit kan dari atas. Kita lagi nurunin, kita pengen sell kita terus take pay sampai ke bawah gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat garis lebar area di atas itu, sell areanya itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau saya bisa kasih gambaran lebih jelas, nah ini dia sell areanya. Jadi yang atas ini sell area teman-teman. Nah, yang atas ini sell area, yang bawah ini buy area kecil. Nah, buy area, tapi saya ini deh, saya kecilin ya supaya teman-teman bisa punya bayangan yang jelas. Nah, itu dia buy areanya di bawah situ. Oke, jadi di Euro USD ini terjadi buy dan sell di saat yang bersamaan. Kenapa? Karena ada reversal pattern and continuation pattern. Reversal pattern yang tadi, ketika kita lihat di sini ada drop, base drop, teman-teman, ini diawali dengan candle Marubozu panjang dari warna merah di sebelah kiri, yang turun ke bawah, keluar dari garis orange itu disebut sebagai leg out. Nah, ketika dia leg out sekencang itu, kita tahu bahwa pemula itu nge-sell rame-rame di sana. Gitu ya. Nah, selanjutnya harga terus sideways dan akhirnya kembali ke atas tapi tidak serta-merta langsung kembali, teman-teman. Dia menciptakan jejak buy area dulu sehingga mengurangi profit zone sell area yang ada di atas. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, teman-teman, buy area ini boleh teman-teman ambil 1:1 saja. Gitu. Karena kita lihat begitu dia masuk ke bawah ternyata dia mantul ke atas sedikit dan berhasil taking profit 1:1 di buy areanya. Baru dia terus ke bawah lagi, sempat masuk lagi, sampai akhirnya dia kena stop loss. Kalau teman-teman nggak tahan, kalau teman-teman nggak ambil 1:1 ya, mau ambil 1:2, banding 3, dia loss kalau buy areanya. Kenapa? Karena dia melawan kodrat. Lagi downtrend dia ya. Dan akhirnya sell area yang atas, ya ditinggalkan harga cukup jauh dan akhirnya mencapai TP ke bawah. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana teman-teman bisa memanfaatkan candlestick pattern untuk teman-teman gunakan sebagai area-area yang menarik. Nah, tambahan tips teman-teman, kalau kita turunin time frame-nya, nih, misalnya dari 1H kita turun ke M15 misalnya. Nah, garisnya tidak hilang teman-teman, perhatikan ya. Teman-teman bisa lihat, di dalam buy area ini ternyata ada perhentian candle atau disebut sebagai base area di bawah itu. Jadi teman-teman lihat dia rally dulu, terus basing sebentar beberapa candle. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada 1, 2, 3, 4 candle di sana, baru dia rally up lagi. Nah, lagi-lagi teman-teman, leg out yang cukup panjang ini disebut sebagai penerusan atau breakout dan ini kemungkinan terdapat strong imbalance buy. Sehingga kapanpun harga balik ke situ lagi, kemungkinan besar akan dipantunin lagi ke atas. Nah, ketika kita lihat di sini ternyata, oh iya, harganya masuk di tengah-tengah sini dan mantul naik sampai ke atas sini dan inilah yang disebut sebagai taking profit 1:1. Baru dia turun lagi ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bukan tidak mungkin sebuah area itu memiliki penyebab. Pasti selalu ada sebabnya. Ketika harga berbalik arah misalnya, teman-teman cari pivot dimanapun, pasti ada penyebabnya. Gitu. Kalau teman-teman lihat misalnya nih, pantulan yang ujung sini, nih ya, saya kasih horizontal zone contoh aja. Yang sini misalnya, teman-teman lihat puncaknya ini, teman-teman garis biru, itu karena di sebelah kirinya ada rally base drop. Misalnya, seperti itu. Jadi dia makanya mantul di situ. Oke, lanjut. Contoh misalnya saya kasih lagi contoh yang lain mana ya, yang kira-kira mantul lagi. Kalau pantulan sell area ini jelas karena ada drop base drop di sebelah kirinya sana, gitu ya. Nah, kita lanjut misalnya contoh titik tertingginya mana lagi ya. Nah, ini dia. Teman-teman lihat, kalau saya kasih garis nih di sebelah sini ya, saya kasih garis. Nah, ini kan mantul nih harganya. Ya, teman-teman lihat di sini mantul nih harganya di sini. Tuh, di garis birunya. Dia nyentuh garis biru terus turun. Apa yang bikin dia turun, teman-teman? Tetap akan ada sesuatu di sebelah kirinya. Gitu. Oke, kita coba lihat. Kalau kita turunin ke M5 misalnya, kita lihat, wah ini mundurnya lumayan jauh nih ya. Kita lihat sampai dia nyentuh garis birunya. Oke, kita lihat. Terus dia mundur sampai ke belakang.
Ini candle M5 teman-teman ya. Jadi sangat banyak candle di belakang sana. Oke. Nah, terus dia ngelut. Iya, mulai kembali dia. Nah, ini puncaknya yang tadi saya bahas, teman-teman, yang tadi saya sebut ya. Jadi, pantulannya ada di sana. Kita lihat sebabnya apa. Nah, teman-teman perhatikan. Ini sebabnya. Ini pelakunya yang mengontrol harga di masa depan adalah apa yang terjadi di masa lalu. So, teman-teman lihat, ini adalah bentuk unfilled order yang mungkin mempengaruhi harga di masa depan. Lihat, lihat, lihat. Satu candle kecil ini doang loh. Drop base drop ini, kalau saya hilangin garis birunya, ya, teman-teman lihat, candle kecil itu mempengaruhi harga di masa depan. Teman-teman sell ketika sentuh garis merah itu dan profit terus turun ke bawah seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi, ketika teman-teman belajar candlestick pattern, baik itu misalnya doji seperti itu ya, marubozu misalnya, engulfing misalnya, harami misalnya, ada banyak gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan di time frame yang lebih kecil dan teman-teman perhatikan kalau ada unfilled order di time frame misalnya H1, teman-teman cari candlestick pattern-nya di M15 misalnya. Atau kalau teman-teman melihat ada drop base drop atau rally base rally atau unfilled order yang bagus untuk buy atau sell di time frame H4 misalnya, teman-teman cari candlestick pattern-nya di H1 misalnya. Supaya teman-teman bisa lebih yakin lagi sebagai second evidence gitu. Sebagai tambahan bukti bahwa ini adalah area yang bagus. Gitu. Jadi kemarin saya sempat live webinar, kita ngobrol bareng-bareng, ada banyak yang ikutan dan ternyata mereka happy banget gitu ya pas Mas Angga, Mas Teguh nyampein tentang candlestick pattern karena ternyata wah yang saya pelajari selama ini tidak sepenuhnya nggak kepake. Ada banyak yang bisa dipakai. Yes, banyak banget yang bisa dipakai. Bukan berarti supply and demand berdiri sendiri dan tidak perlu ilmu lain. Enggak. Kalau teman-teman punya tambahan di masa lalu, teman-teman bisa dapetin peluang untuk profit lebih gede di masa depan. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, simple tentang candlestick pattern. Mungkin ada banyak banget pattern di luar sana yang belum kita bahas. Teman-teman boleh komen di bawah video ini kalau misalnya pengen dibahas. Apa? Yang mana? Gitu ya. Dan yang pasti berkaitan juga tentang cara kita making money di Forex dengan versinya NFC, which is menggunakan unfilled order. Thank you teman-teman, itu aja dari saya. Sedikit technical di video ini. Sampai ketemu lagi di video technical berikutnya. See you.